Jadi perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Pertama, aurat di dalam sholat. Yang kedua, aurat di luar sholat. Ada 3 waktu yang aurat. Aurat itu adanya di kulit perempuan atau di kulit wanita. Jadi ketika melihat perempuan, tolong otakmu jangan ngeres. Aurat pada anak laki-laki dan aurat pada anak perempuan pertumbuhannya tidak sama. Di mana puncak aurat perempuan itu sempurna? Ketika usia 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Setiawan Ismail alias Abu Goji. Ada salah satu pertanyaan kepada Profesor tentang tadi di situ ada satu item tentang jilbab, ya. Riba. Jilbab, ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW supaya mengatakan harus berjilbab kepada istri-istrinya, walil nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan-perempuan orang beriman. Dan dalam ayat tersebut itu ada kalimat jalabibihina. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang dimaksud jalabibihina itu, yang harus sekarang yang dipakai argumentasi atau dasar oleh kaum muslimin menutup pakaian longgar itu berdasarkan ayat tersebut. Nah, mohon dijelaskan dalam kalimat jalabibihina-nya, Prof. Nah, mungkin seperti itu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf ya atas kesalahan dan kekurangannya. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang menyangkut pakaian itu adalah budaya. Jadi ketika Islam mengatur pakaian, itu mengatur budaya. Pakaiannya orang Saudi tidak sama dengan pakaiannya orang Indonesia. Jadi jangan mengatakan orang pakai sarung itu bid'ah. Iya kan, pakai celana itu bid'ah. Lalu dari ini mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum dan sebagainya menjadi masalah. Lalu kemudian dalam Al-Quran gimana? Yuk kita ikuti dalam Al-Quran perintahnya apa? Waliyadribna bihumurihinna aw jalabibihina ila juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatina wa abna'i bu'ulatina wa abna'ihina dan seterusnya itu. Jadi situ yang ditutupi apa? Ila juyubihinna wal yadribna bihumurihinna ila juyubihinna. Juyub itu jamak jaibun. Itu bukan kantong, ya memang bahasa Arabnya jaibun itu kantong. Tapi juyub dalam tubuh wanita itu artinya lekukan tubuh yang seksi. 2 dada, di ketiak, di bokong, ya kan, di betis ya, di belakang ini kan sangat menarik sekali itu melihat itu. Nah itu bila disuruh ditutup, bukan mukanya yang ditutup. Adalah bagian-bagian yang merangsang itu yang ditutup. Lalu ini kalau kita bicara masalah jilbab, barko, nukbah dan sebagainya, abaya, itu kan berkaitannya dengan menutup aurat. Kan begitu? Ini menutup aurat. Jadi perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Ini teori fikih. Kecuali muka dan telapak tangan. Itu pun kita boleh melihat muka perempuan kalau kita ingin melamar dan pasti akan melamar, dibayangkan. Sangat terbatas sekali. Jadi artinya tidak boleh ketemu perempuan loh.
Bisa, kalau Bapak pernah naik haji, insya Allah nanti akan lihat sendiri, pasar di Mekah itu tidak ada perempuan yang dagang menungguin toko, nggak ada. Semuanya laki-laki. Yang belanja laki-laki. Nah kalau mau beli BH gimana? Yang beli ya suaminya, yang jualnya laki-laki. Bagaimana ngukurnya? Ya pakai meteran. Berapa senti kan gitu. Ini persoalannya. Nah, aurat sendiri sesungguhnya kalau kita lihat aurat itu apa sih aurat itu? Al-aurah lugatan itu bermakna as-sau'ah. Alat kelamin itu yang aurat yang aslinya itu. Ya. Ya. Liyuriyahuma min sau'atihima, itu sau'ah itu artinya alat kelaminnya. Tetapi aurat yang berkembang selanjutnya juga ada dua versi. Pertama aurat di dalam sholat, yang kedua aurat di luar sholat. Yang disepakati oleh para ulama ahli fikih yaitu aurat dalam sholat itu yang disepakati, yaitu bahwa lelaki kalau sholat harus menutup aurat. Di mana batasannya? Dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, selesai. Itu sudah disepakati oleh seluruh ulama Islam seluruh dunia. Itulah makna aurat di dalam sholat. Tetapi ketika aurat di luar sholat dalam bermasyarakat itu berhubungan dengan persoalan etika. Dan aurat di luar sholat itu berhubungan dengan etika dan maknanya bukan kulit. Kalau dalam sholat maknanya kulit, sekujur tubuh kecuali telapak tangan. Tetapi aurat di luar sholat adalah kelayakan yang pantas, yang tidak menggoda mata lelaki. Artinya kalau ada seseorang pakai pullover yang ketat sampai buah dadanya menonjol, pakai jeans yang ketat sampai lekukannya terlihat menghadap saya usir kok. Jangan menggoda saya dong, bunten, jangan menggoda saya. Kata dianya, kan kulitnya tertutup. Bukan persoalan kulit ini masalahnya, layak atau tidak ngadep kiai pakai celana ketat seperti itu. Jadi aurat di luar sholat itu adalah bukan kulit tapi kelayakan. Ketika istri Anda kondangan di istana dengan Bapak Jokowi, Mas harus pakai barcode ditutup semua. Ya pakailah pakaian tradisional yang layak pada zamannya. Kita lihat bahwa para ulama kiai zaman dahulu, istri mereka dulu sebelum revolusi Iran, karena jilbab ini masukkan setelah revolusi Iran. Jujur aja nih Mak, setelah Khomeini pulang dari Perancis, dari pengasingannya, terus Raja Pahlavi itu jatuh, ya, merebak jilbab kemana-mana termasuk ke Indonesia. Nah itu dulu istri kiai pakaiannya apa? Pakaian kebesaran, yaitu pakai sinjang ya, tapi kemudian pakai kebaya ya, kebaya yang terbuat dari brukatnya putih. Waktu itu belum ada furing sehingga BH-nya kelihatan enggak? BH-nya kelihatan warnanya merah, kelihatan transparan kok brukat. Kudungnya juga asal nempel, rambutnya masih kelihatan. Coba pabrik opini pada waktu itu umat Islam di Indonesia layak enggak istri kiai pakai seperti itu? Ya sangat layak. Dan itu dihormati orang, kan itu pakaian kebesaran. Iya kan? Tapi kan kelihatan. Nah itu kembali lagi bahwa aurat di luar sholat bukan urusan
kulit, tapi kelayakan. Nah, aurat dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang buruk, tidak bagus untuk dilihat. Sehingga aurat itu bisa menjadi sifat bagi sesuatu yang buruk. Dalam keadaan perang, ada beberapa sahabat Nabi yang meminta izin untuk pulang. Kalau di tentara atau di polisi lagi perang, pulang ditembak komandannya. Yaitu mereka datang minta izin, ya qalu, mereka mengatakan izin qalu inna buyutana aurat. Ya Rasulullah, rumah kami aurat. Wa maka nabi aurat, padahal nyatanya rumahnya tidak aurat. Jadi rumah aurat yang mana? Yang terbuka, pintunya tidak terkunci, barangkali ada maling. Jadi mereka pulang untuk mengunci rumahnya dulu. Jadi sesuatu yang terbuka semacam itu aurat. Nah, aurat itu juga bisa menjadi suatu sifat bagi tempat. Juga bisa menjadi sifat bagi waktu. Di dalam Al-Qur'annya kata aurat dipakai untuk menjadi adjektif terhadap waktu, yaitu anak-anak kita tidak boleh masuk kamar orang tua. Ya, anak-anak itu tidak boleh main-main di kamar orang tua, dan orang tua jangan lupa selalu mengunci pintu, jangan sampai lengah. Barangkali kita sedang bermesra, anak kita masuk, jangan lupa, dan kasih pendidikan pada mereka. Anak-anak tidak boleh masuk orang tua. Jangan seperti lapangan sepak bola, kalau orang tua menjadi tempat main-main mereka. Nah, oleh Tuhan diizinkan ya masuk, tapi ada 3 waktu yang aurat. Salah auratil. Ada 3 waktu yang aurat. 1, min ba'di sholatil zuhri, setelah sholat zuhur. Ya, wa min ba'di sholatil isya'i. Ya. Kemudian wahina tad'una thiyabakum waqta dhahirati. Min qabli sholatil subhi, kemudian min ba'di sholatil isya'i, wahina tad'una thiyabakum waqta dhahirati, yaitu di siang hari ketika orang tua sedang beristirahat dan buka baju, anak-anak tidak boleh. Salatu auratin, 3 waktu yang aurat. Jadi yang kita bahas ini apanya yang aurat itu, bisa menjadi sifat apa saja. Kemudian yang jadi masalah sendiri, sesungguhnya aurat itu ada atau tidak sih? Aurat itu adanya di kulit perempuan atau di pikiran kita? Ya, kullil mu'minina yaghdudna min absarihinna. Katakan pada orang beriman untuk memejamkan matanya, itu terjemahnya. Padahal tidak mungkin dong, masa kita harus memejamkan mata karena ada perempuan lewat? Iya. Karena absar itu sebetulnya bukan mata, itu pikiran, basar itu. Lebih mananya ke pikiran. Jadi ketika melihat perempuan, tolong otakmu jangan ngeres. Itu aja kok, bukan suruh menutup mata. Yuk kita bertanya lagi, aurat itu ada atau tidak? Tidak ada. Aurat itu pada akhirnya awalnya adalah tidak ada. Dalam artian ketika bayi lahir nih, saya nanya, bapak-bapak, bayi lahir ada auratnya enggak? Harus pakai jilbab enggak? Harus pakai barko enggak? Dibungkus enggak? Enggak. Anak baru lahir dijamin tidak ada auratnya. Kalau ada lelaki yang bernafsu syahwatnya melihat bayi, orang gila, psikopat ini. Iya dong. Terus setelah 1 tahun sudah muncul belum auratnya? Anak 1 tahun, belum. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, di sini masalahnya. Aurat pada anak laki-laki dan aurat pada anak perempuan
pertumbuhannya tidak sama. Pada anak perempuan tumbuh auratnya itu lebih dini dari anak laki-laki. Pak Afkar, anak laki-laki umur 11 tahun mandi-mandi di sungai Sinduparaja dengan telanjang bulat. Masih lucu nggak? Masih lucu. Paling-paling kayak melinjo. Tapi anak perempuan 6 tahun telanjang, ibunya jerit-jerit nggak? Nggak layak. Itu baru muncul kemudian. Tapi itu juga masih sangat minim sekali. Asal dipakai celana saja, celana apa? Ya nggak ada masalah sudah. Sekalipun atasnya nggak pakai baju kalau anak-anak umur 5 atau 6 tahun mah. Nah, 7 tahun. Bertambah nggak? 8 tahun. 10 tahun. Makin bertambah nggak? 15 tahun. Aurat perempuan terus tumbuh berkembang. Aurat laki-laki terus berkembang. Di mana puncak aurat perempuan itu sempurna? Ketika usia 17 tahun. Oke? 20 tahun masih ada nggak? 30, 40, 50, 60 masih ada auratnya nggak? 70 masih ada nggak? 80. Di penghujungnya akan hilang lagi aurat itu. Dan dalam Al-Quran dikatakan, ya kan, wal qawaidu minan nisa'i, perempuan-perempuan yang sudah jompo, sudah nenek-nenek, la junah alaihina, tidak ada dosa bagi mereka, an yada'na thiyabahunna, untuk melepas baju. Siapa yang mau bersahwat melihat nenek-nenek? Jadi artinya mana aurat di sini adalah bukan persoalan pakaian, bukan persoalan kulit, tapi kelayakan dalam pergaulan masyarakat yang layak dong. Saya lebih hormat kepada Miranda Gultom, seorang deputi BI, ya kan, dengan baju span yang di atas lutut sedikit, dia anggun. Dia Ibu Sri Mulyani yang anggun kelihatannya dengan pakaian rok, ya betulnya kelihatan anggun daripada kulit tertutup tapi ketat semua. Setuju nggak kira-kira? Ya itulah persoalannya kelayakan. Jadi maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan. Kalau memang public opinion mengatakan bahwa pakaian itu layak untuk dia, silakan, tidak masalah. Ya, tidak mesti kita harus menggunakan pakaian yang menutup semuanya itu. Arab Saudi sekarang sudah berubah, sudah boleh buka nukbah, sudah boleh pakai jilbab biasa, sudah tidak diwajib pakai abaya lagi. Abaya itu baju hitam yang besar tuh, yang lombrang, yang longgar, itu sudah tidak haruskan lagi. Perempuan sudah boleh nyetir mobil sekarang. Di sana sudah banyak perubahan-perubahan. Ya karena mungkin baru mengerti. Jadi artinya bahwa dengan pemahaman logika tanpa rasionalisasi dalam beragama, kita menjadi terbelenggu dalam beragama ini. Ini haram, ini haram, ini haram. Jadi yang boleh apa aja. Nah itulah kira-kira. Jadi kita kembali saja, tetapi sekalipun Al-Quran membolehkan orang jompo itu buka baju, ini masalah moral. Wa in yasta'fif, lanjutannya nih, wa in yasta'fina khairul lahunna. Tetapi kalau dia tetap menjaga diri, menutup dengan pakaian yang rapi, ya kan, itu lebih baik bagi mereka. Itu persoalannya. Orang nenek-nenek kan ya haradannya, ya haradan ongkep keterang sininya. Masa nenek bikin jauh buka aja nggak ada masalah. Siapa yang mau bernafsu melihat nenek-nenek itu? Tetapi kalau nenek-nenek itu tetap dia berpakaian rapi, menutup tubuhnya dengan baik, itu adalah lebih baik. Jadi persoalannya persoalan moral sesungguhnya. Oke, sekarang waktu yang aurat perempuan pakai abaya, bajunya serba hitam, tertutup, tapi dia keluar malam, ya, di daerah tempat pelacuran di Cangkingan, dia menutup aurat badannya, tapi dia masuk dalam aurat waktu,
berjalan di tengah malam sendirian. Ya, jadi itu artinya kita pemahaman tentang masalah pakaian itu adalah persoalan-persoalan budaya. Orang yang ada tinggal di kutub utara itu, di Eskimo, itu tidak ada maksud sama sekali menutup aurat. Memang udaranya dingin, jadi semua tertutup persoalannya. Saya pakai baju ini udah nggak tahan ini, karena saya pakai baju pendek. Kalau diizinkan anak pakai kaos saja, saya. Ya, udaranya panas begini. Jadi pakaiannya itu adalah disesuaikan dengan iklim yang ada. Kenapa orang Saudi itu pakai sorban? Untuk menutup hidung ketika ada badai pasir sehari-hari di sana. Ya kalau Pak Joni pakai sorban untuk apa? Itu. Nah, seperti itu persoalannya.